Kita awali deretan berita terpopuler dari cnbcindonesia.com dengan informasi dari luar negeri, di mana pada 16 Juni dini hari ini militer Israel dilaporkan menyerang kompleks yang dituding merupakan markas militer Hamas. Serangan ini merupakan yang pertama dilakukan Israel di bawah pemerintahan baru Perdana Menteri Naftali Bennett. Melansir Reuters, Israel mengklaim aksi itu merupakan serangan balasan atas peluncuran balon beramunisi dari wilayah tersebut yang membakar ladang di Israel Selatan. Dikabarkan balon diluncurkan Hamas menyusul provokasi Israel melalui pawai nasionalis di Yerusalem Timur yang membuat marah warga Palestina. Dalam sebuah pernyataan, militer Israel bahkan mengaku siap dengan pertempuran baru. Sebelumnya Amerika Serikat dan PBB meminta Israel menahan diri melakukan pawai. Namun hal tersebut tetap dilakukan di mana polisi mengerahkan banyak sumber daya, kemudian juga memblokir jalan dan menembakkan granat kejut dan peluru untuk mengeluarkan warga Palestina dari rute utama pawai. Serangan udara Israel dan balon udara Hamas menandai gejolak besar pertama antara Israel dan Gaza sejak gencatan senjata 21 Mei lalu. Gencatan senjata mengakhiri pertempuran 11 hari antara kedua belah pihak. Informasi berikutnya, pengembangan vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah rampung hingga uji klinis fase 2. Lantas seperti apa ya hasilnya? Dalam uji klinis ini, peneliti utama vaksin Nusantara yaitu Dr. Joni mengungkapkan ada 227 subjek saat screening yang terbagi atas 149 inklusi dan 78 eksklusi. Pada kelompok inklusi ada yang 9 gagal screening karena beberapa di antaranya imunoglobulin G dan PCR positif. Lalu setelahnya minggu ketiga menyelesaikan penelitian 136 subjek. Pada follow up minggu pertama hingga keempat, Dr. Joni mengatakan tidak ada reaksi sistemik, termasuk juga tidak didapatkan kejadian serius adverse event. Selain itu juga tidak ada kelainan dari hasil pemeriksaan laboratorium. Sementara itu, Dr. Yeti yang termasuk dalam penelitian ini menjelaskan soal uji klinis fase 1 yang masih dilakukan evaluasi hingga 1 tahun. Adapun tujuan evaluasinya adalah untuk memantau efek samping serta memiliki data kekebalan jangka panjang. Informasi berikutnya, pemirsa siap-siap ya karena pemerintah ini berencana bakal menghentikan siaran analog nih atau program analog switch off hingga 2 November 2022 mendatang. Tujuannya agar penonton ini bisa melihat gambar yang jauh lebih bersih. Nah, penghentian itu dilakukan secara bertahap dan dimulai sejak tanggal 17 Agustus 2021 di berbagai wilayah termasuk di Pulau Jawa. Pelaksanaan teknis analog switch off telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran. Dalam aturan itu disebutkan analog switch off dilakukan bertahap menurut kesiapan daerahnya. Adapun pemerintah membagi tahapan penghentian siaran analog menjadi 5 tahapan. Wilayah di Pulau Jawa terbagi seluruhnya dalam kelima tahapan tersebut. Untuk tahap 1, wilayah penghentian siaran analog paling lambat tanggal 17 Agustus 2021. Kemudian tahap 2 paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya tahap 3 penghentian siaran analog paling lambat yaitu tanggal 31 Maret 2022. Kemudian tahap 4 yaitu paling lambat 17 Agustus 2022. Di mana wilayahnya tidak hanya mencakup DKI Jakarta saja namun hingga Bekasi dan juga Tangerang Selatan. Dan untuk tahap 5 penghentian siaran analog paling lambat tanggal 2 November 2022. Kita ke informasi terpopuler yang terakhir nih, di mana Komisaris Utama Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, ini membuat kebijakan yaitu penghapusan fasilitas kartu kredit korporat dari level manajer hingga direksi dan komisaris Pertamina. Nah, Ahok sendiri mendapatkan fasilitas kartu kredit dengan limit yang cukup fantastis loh, yaitu 30 miliar rupiah. Sebelumnya Ahok telah meminta ke manajemen untuk menyetop program ini sejak tahun lalu, tidak dilanjuti tapinya.
Adapun kartu kredit tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri dengan jenis Platinum Corporate Card. Platinum Corporate Card ini menampilkan logo Pertamina yang juga merupakan identitas perusahaan. Ahok menjelaskan pencabutan fasilitas kartu kredit korporat ini bertujuan untuk memudahkan perseroan dalam melakukan pengawasan serta untuk mencegah pemanfaatan yang tidak ada urusannya dengan perusahaan. Sehingga per 15 Juni lalu seluruh grup Pertamina tidak ada lagi yang mendapatkan fasilitas ini. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.